Saya bukan datang dari dunia yang serba tahu soal teknologi, justru saya belajar semuanya dari nol, nyoba, gagal, ulangi lagi. Dari bikin tampilan web sederhana sampai nulis ebook dan blog stories tentang teknologi dan bisnis, semua saya bangun pelan-pelan dengan rasa penasaran. Sekarang saya bikin konten, aplikasi web dan panduan digital bukan karena merasa paling ahli, tapi karena saya tahu gimana rasanya bingung memulai dari mana. Saya pengen bantuin orang-orang yang ngerasa coding itu ribet, buat lihat sisi serunya dan buktiin kalau mereka juga bisa bikin karya sendiri. Saya bakal temenin kamu semua belajar bikin aplikasi web dari awal, khususnya sebuah visitor form atau formulir kunjungan. Video ini ditunjukkan buat kamu yang benar-benar pemula, bahkan kalau kamu belum pernah nyentuh coding sama sekali sebelumnya. Tenang, kita bakal belajar bareng-bareng, pelan-pelan, dari dasar banget. Jadi, siapkan kopi atau teh kamu, dan mari kita mulai petualangan belajar coding dari nol. Sebelum kita mulai ngoding, saya pengen kasih gambaran dulu nih tentang apa yang bakal kita buat. Kita akan belajar bikin sebuah formulir online seperti yang biasanya ada di kantor atau sekolah, tapi kita buat sendiri pakai kode. Ibaratnya kayak kita bikin kertas pendaftaran, tapi versi digitalnya. Dan serunya, kita bikin semuanya sendiri dari awal, tanpa aplikasi siap pakai. Untuk mendata siapa saja yang datang, pengunjung bisa mengisi nama, tujuan, identitas, bahkan ambil foto langsung dari kamera laptop atau HP mereka. Setelah itu, semua data akan ditampilkan di sebuah tabel di bawah formnya, dan serunya lagi, data ini langsung disimpan di browser. Jadi, walaupun webnya ditutup, datanya tetap aman. Ini adalah salah satu contoh aplikasi real yang sederhana tapi powerful. Cocok banget buat belajar dasar-dasar HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, ini dia tampilan akhir dari aplikasi yang bakal kita bikin. Kamu bisa lihat ada bagian form di sebelah kiri dan tabel daftar kunjungan di sebelah kanan. Formnya sederhana, cuma butuh input beberapa kolom dan ambil foto. Tapi di balik itu, kita bakal belajar banyak hal penting dari struktur HTML, styling CSS, sampai logika JavaScript untuk interaksinya. Ini semua akan kita bangun bareng, satu persatu, secara manual, tanpa pakai generator atau framework biar kamu bisa benar-benar ngerti. Siap. Yuk, kita mulai dari struktur dasarnya dulu. Oke, jadi sebelum kita buat suatu program dalam coding ya, karena kita membuat software, kita membutuhkan software itu sendiri. Nah, di sini saya sendiri yang menggunakan Visual Code Studio untuk membuat program tersebut. Kalian bisa lihat dan download di browser kalian untuk buat suatu program dalam uh, Visual Studio Code ataupun dengan software lainnya. Kalian bisa gunakan yang lainnya selain Visual Code Studio. Nah, setelah kalian bisa menggunakan dan menginstal aplikasi tersebut, kita membuat folder yang nama apa aja deh, ya kan? Nah, di dalamnya itu ada komponen utama untuk membuat form kunjungan, di mana di dalamnya ada background, index untuk menyimpan background dengan format gambar itu sendiri, kemudian index kita format HTML karena HTML sendiri untuk output browser. Kemudian logo. Ini adalah tiga komponen utama untuk kita membuat uh, form kunjungan dalam aplikasi yang kita akan buat. Nah, pertama-tama ibarat kita lagi bikin fondasi rumah. HTML itu seperti rangka bangunannya nih. Kan? Yang kita tulis ini bukan bahasa manusia biasa, tapi bahasa yang dimengerti oleh browser. Makanya kita namakan format yang index ini tadi itu dengan format HTML karena HTML ini untuk sebenarnya bukan bahasa pemrograman tapi dia
untuk output browser gitu. Nah, jangan khawatir kalau emang kelihatannya agak aneh gitu ya. Kita akan pelan-pelan pahamin setiap bagiannya. Nah, nah, kita bisa tekan shift, ditekan shiftnya, kemudian satu, nanti akan muncul seperti ini dan enter di sini. Inilah tampilan dari mulai doc type HTML itu seperti ngasih tahu ini dokumen HTML gitu. Dia ngasih tahu kalau yang akan kita buat ini adalah dokumen HTML. Kemudian HTML itu isi seluruh halamannya. Kemudian ada header. Ini berisi info info penting seperti judul halaman dan pengaturan tampilan. Nah, kemudian ada body. Body itu tempat isi konten utamanya seperti tulisan dan tombol yang akan kita buat nantinya. Nah, di sini ada meta. Meta itu menentukan ending karakter. Ini yang di sini itu menentukan ending karakter. Ya, kemudian yang di sebelahnya, yang di bawahnya responsif untuk perangkat mobile. Yang ini. Jadi bisa nyesuaiin sama perangkat di HP, di mobile. Ya, kemudian title itu judul halaman di tab browser. Jadi misalkan eh, jadi kalau misalnya kita buka di lokal itu namanya itu pakai domain yang di title sini. Mungkin kita namain aja ini jadi form kunjungan gitu ya. Kunjungan gitu. Nah, setelah struktur HTML dasar selesai, ini struktur HTML dasar. Sekarang kita bagian utama halaman. Kita bungkus semua komponen yang akan kita buat itu dalam satu kardus, kardus lah bahasanya, dalam satu kontainer gitu. Nah, kontainer ini yang jadi pembungkus besar dari seluruh isi halaman. Di dalam kontainer kita mulai dengan div kelas kontainer, terus di dalamnya itu nanti ada header, kemudian ada logo yang nanti header itu diisinya ada logo, ada judul dan teks yang berisi mungkin alamat ataupun yang lainnya. Nah, stylingnya nanti kita atur pakai CSS supaya terlihat modern dan rapi, itu mungkin di akhir aja ya takdirannya. Nah, coba kita buat ya. Dari mulai tadi dibungkus oleh kontainer div. Ini kontainer sebenarnya. Div itu sebenarnya kontainer. Cuman kita kasih kelas namanya kontainer. Gini. Kita kasih kelas namanya kontainer. Kemudian di dalam kontainer kita kasih kontainer lagi yang isi yaitu kelas namanya header. Ya, gini. Nah, di dalam header tadi kita udah kasih tahu bakal ada namanya logo. Namanya logo itu kan berbentuk gambar. Kita tinggal tulis aja nih di doctype kita ya kan. Tuh dengan format image. Nah, XRC. Di sini XRC itu kita nyari file yang tadi itu di dalam folder. Gini. Yang pokoknya filenya itu harus ada di dalam folder ya. Jadi kita cari nih yang tadi ya kan. Nah, image ini bakal kita kasih logo. Nah, logo kayak gini .png. Nah, outnya itu bakal kasih tahu misalkan kita mau masih gambar, tapi gambarnya ini belum ada di dalam folder kita. Kayak misalnya kita udah ada indeks tapi logonya nggak ada gitu. Nah, itu nanti altnya ini bakal kasih tahu kalau ini logo. Dia ngasih tahu bahwa ini logo gitu. Nah, setelah si logo itu ada, kita kasih namanya div lagi. Ya div aja lah. Saya kasih. Nah, di sini ada H1 untuk judul.
bebas judulnya apa aja. Misalkan saya mau kasih apa namanya, Telkom Landmark Tower 2 lah, yang gede ya. Terus habis itu P teks, jadi H1 itu judul, kemudian P itu teks, hanya teks aja, nanti kita lihat tampilan kayak gimana. Nah jadi setelah itu kita kasih, kita teksnya kita kasih apa ya, alamat lah. Alamatnya itu di Jalan Jenderal Gatot Subroto ya, Gatot Subroto, Gatot Subroto, 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 Kaf, berapa deh? Kaf 52 kali. Di Gatot Subroto, Gatot Subroto di Jakarta Selatan. Nah, gini, kita lihat coba tampilan. Coba, ya lihat ini guys. Nah, gini Karik. Nah, gini lah nanti kira-kira untuk gambaran awal lah. Nanti kita atur di akhir. Sekarang kita masuk ke inti dari aplikasi ini, formulir kunjungan. Kita mulai dengan tag form dan kasih kelas serta ID biar gampang dikasih style dan dimanipulasi pakai JavaScript nantinya. Di dalam form ini kita buat dan input untuk 3 data utama, nama, tujuan, dan identitas. Masing-masing pakai label dan input yang dimana type-nya itu atau tipenya adalah teks. Kita juga set required supaya pengguna wajib isi sebelum submit. Ini penting biar data yang masuk valid semua, tidak ada yang tidak terisi. Kayak gimana contoh codingnya? Mari kita lihat. Nah, ini judulnya sudah jadi. Kita lanjut di selanjutnya itu isi konten utamanya.
Jadi dua kolom form dan tabel. Dan kita div lagi si kontainer. Nah ini kita kasih kelas namanya konten. Ini kenapa saya kasih nama konten, nanti cuma buat aja label aja sih. Buat nanti saya kasih di CSS buat edit stylingnya. Nah form input data kunjungannya itu kita langsung aja tuh pakai namanya form ini, gak usah ada action karena kita bukan buat pindah halaman. Jadi kita kasih kelas aja namanya form gitu. Oh, terus ID nanti bisa dipakai di logika itu di eh, JavaScript ya. Ini ID-nya kita visit form langsung aja gitu. Nah, ini formnya jadi kita isi di tengah-tengah form itu dengan isi kontennya, data inputannya. Jadi data inputan di dalam form dengan kita kasih label. Jadi nanti data outputnya kita pakai tadi untuk tampilan lebih UI. Nah label, kok label sih? Bukan. Ini label. Aduh lupa. Label, ya, ya label, label. Labelnya namanya nama. Kita mau nama terus input, tipe inputnya teks, teks, kemudian ID, ID-nya name, ya terus habis itu kita kasih placeholder. Itu jadi untuk kalau kalian suka input form, pernah lihat pasti ya kan ada kayak contoh ini siapa gitu kan, kayak tulisan blur ya di dalam inputannya kita ini aja nama lengkap atau nama aja lah, nama panjang kan, nama panjang gitu, nama panjang ya. Nah, terus habis itu ini jangan lupa ditutup. Ini. Nah, di dalam inputan kita kasih require tuh agar si label atau inputan dan inputannya itu label semua kayak inputannya itu. Jadi kalau si nama belum diisi dia nggak bisa lanjut, harus diisi, nggak bisa lanjutin. Nah terus lanjut input tujuan, label lagi, label nggak usah ada ini langsung apa tujuan, coba input lagi, input sama sebenarnya kayak di atas, cuma bedanya tipenya teks, masih tipenya teks, ID juga, ID-nya name juga kali ya. Nah, purpose ya, purpose. Terus placeholder sama kayak tadi, tujuan kunjungan, ngapain itu kunjungan. Sorry agak suka tipe. Jangan lupa lagi require. Udah selesai, kita lanjut aja ke bawah ya. Nah kalian bisa tekan alt shift tekan terus habis itu tanda itu bawah itu apa namanya. Nah kita ganti aja jadi yang sama kan kita lihat, ini kita ganti jadi visitor misalkan, atau eh, tamu kan, atau siapa ya, visitor atau orang penting gitu misalnya, orang penting. Nah, setelah mau di siapa gitu nantinya ya. Nah di dalamnya, nah ini tuh identitas, identity ID-nya nanti putih tadi. Nah ini labelnya kita kasih nama identitas, baru selesai di sini. Kita kasih apa outputnya, kamera dulu deh, kamera kita kasih label, terus ada aja label punya, ambil kamera, ambil foto, gitu ya, label kamera. Terus itu nah kamera juga punya kontainer div, nah kelasnya kamera kontainer. Nah udah ada kamera kontainer ya. Terus habis itu eh, selesai di sini video untuk nampilin kameranya, video SRC, nggak usah SRC, usah pakai SRC. Kita langsung ke ID nya apa ya, live kamera, auto play, terus play design line kan, play design line, terus kita kasih stylenya display, display ya harus ada display ya, sadar ngikutin stylingnya nanti video. Selesai di sini ini ya, video kayak gini, video. Selesai di sini kita preview gambar. Ini kan udah minta izin buat video kamera gitu. Nah kita kasih ini lagi preview gambarnya itu div 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 ID, ini kita pakai ID lagi, hanya preview atau preview gini. Stylingnya ini ukuran kamera apa gambar yang kita ambil
itu super gelap. Ini height-nya misalkan 100 lah, 100 biar agak gede sedikit. Nah, terus displaynya pakai flex, terus justify content itu center, terus like item, item center tengah. Jadi kan kiri kanan, nah, jadi si konten sennya itu di tengah-tengah, div kan udah ada di kontainer yang menyesuaikan gini. Nah, itu jadi dia tengah-tengah benar-benar di tengah-tengah kontainer, di tengah-tengah kardus karena tadi udah ada kardus header akan terus konten. Nah, ini dia ada di tengah-tengah gitu. Terus habis itu kita kasih color atau warna. Nah, ini bagusnya abu-abu lah. 6 segini. Terus font size ukuran. Nah, ini ukurannya 1,1 rem. Karena kalau font itu pakai rem. Nah, ini kita kasih label pratinjau. Tinjau. Tinjau. Foto. Nah, kita kasih label kayak gitu. Selesai di situ. Pinggir pojok. Kita lihat kayak gimana. Kita lanjut lagi ke selanjutnya. Yaitu pembuatan interaktif. Itu ambil foto ya. Tombol kontrol kamera lah gitu. Tombol aktif kamera, tombol ambil fotonya. Kita buat. Ini tampilannya udah kayak gini. Nanti kita, nah ini jadi kan dari tengah tuh si tinjau foto yang tadi kita bilang. Nah, udah selesai. Masih dalam form. Masih dalam konten yang tadi gitu. Masih dalam form. Sekarang bikin tombol kontrol kamera. Div. Ya. Kita div. Bikin kardus lagi atau kontainer. Kelasnya kamera kontrol. Kamera kontrol. Terus habis itu kita bikin tombol aktifin kamera. Namanya tombol agak bahaya kalau bahasa Inggris ya. Tombol ya button gitu. Buttonnya tipenya button. Ini sangat berpengaruh, kita harus masukin tipe dulu. Nah, habis itu kelasnya. Nah, ini buttonnya ini button primary. Kita kasih kelas. Habis itu ID start kamera. Karena untuk kontrol aktifin kamera, kita kasih start kamera misalnya. Start kamera. Nah, kita kasih label nih. Si buttonnya aktifkan kamera. Aktifkan kamera. Selesai. Terus kita ambil tombol ambil foto. Karena udah aktifin. Nah, kita kasih tombol ambil foto. Button juga masih. Button dengan tipe button juga. Kelasnya apa ya? Button sekondari deh. Ini untuk warna ya. Sekondari. Button sekondari. ID. Nyata foto. Nah, ini jangan lupa di disable. Kita kasih label ambil foto. Nah, jadi nah ini. Setelah ini kita kasih interaktif upload manual, nggak usah lah, nggak usah upload manual. Terus selesai di sini kita kasih div tombol submit. Kan semuanya nih nama, tujuan, identitas, terus sudah ambil foto, sekarang kita kasih tombol submit. Jangan lupa juga ya tombol reset tadi. Kita kasih ininya ke kelas. Kalau di pencet hilang mukanya. Button, 2 button. Tipenya yang pertama itu ada tipe submit, ya kan? Terus habis itu kita kasih kelas button, jangan primary. Selesai di situ ID submit button. Nah, submit button selesai. Kalian simpan kunjungan. Terakhir reset kelasnya. Kelas warnanya apa ya? Kalau merah tuh apa? Danger. Ada danger ID-nya. Untuk logika nanti kalau misalnya pencet tombol reset nanti apain gitu. ID-nya reset button. Reset button gitu. Nah, wih, ganti bahasa keyboard dulu. Nah, reset
button, set from. Udah, woi, set from. Selesai di sini. Ini udah lengkap ya. Kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah, kayak gini. Kira-kira kayak gini. Nah, sekarang kita buat output dari inputannya. Bagian tabel daftar kunjungan. Kita bikin tabel. Kita bikin div dulu. Kita akan dulu sini. Kita bungkus pakai kelas namanya tabel area. Terus kemudian button buat reset. Kita kasih ID dulu buat logik aja nanti. Clear all button. Clear all. Kelasnya button. Ya, kalau warna merah tuh. Warna merah danger. Clear all. Clear all. Hapus semua data. Oke, lihat aja. Hapus semua. Nah, selesai. Di sini kita bikin label dulu daftar kunjungan gitu. A2 styling dulu. Warnanya biasa kalau ini dari logo dan ini itu merah, warna merah juga. Terus fontnya ukuran 1,3 rem. Label daftar kunjungan. Tabel daftar juga kita bikin di dalam tabel. Kita bikin tabel. Sini kita kasih kelas dulu ID buat logika. Jadi visitor table. Nah, kita butuh header. Head. Bentar. Nah, di dalam head itu nama-nama apa yang mau kita input. Kita bikin tr td. Kita pakai tabel namanya juga tabel. Tr td. Tr th nama ya, nama th lagi, th tujuan samain kayak tadi, th lagi, th identitas. Nah, kita tambahin tanggal sama foto. Th tanggal sama th foto. Ini. Nah, begini kita data itu dimasukin via JavaScript, jadi enggak di sini di dalam logika. Kita bikin dulu T-body. Nah, itu kita cuma butuh ID buat output visitor. Yes. Nah, setelah ini kita masuk ke JavaScript. Oke, biar tampilannya nggak kaku, kita tambahin CSS. Kita mulai dari body, font, kemudian kasih background terang. Terus kontainer kita buat di tengah, beri padding dan tambahkan bayangan lembut biar kesannya agak styling seperti ini, bikin aplikasi kita lebih terasa profesional dan nyaman dilihat. Kayak gimana cara buat? Mungkin bisa kita lihat aja. Pertama kita taruh di header gitu. Kita bikin CSS-nya itu di internal, bukan di out, dari luar file, tapi masih dalam file. Dari saja style sih, dan baru bikin style. Nah, setelah ada apa aja bisa kita perhatiin aja dulu. Sini kita bakal di body bakal kita kasih tentuin fontnya, terus background udah kita ini ya kan, terus habis itu padding dan lain-lainnya. Nanti ada kontainer, terus ada headernya, dari header gambar, terus judul besar dan juga teks, konten, form, table, table, terus outputnya, terus label-labelnya, terus output inputnya itu seperti apa kita bakal tentuin semuanya. Itu juga dengan button, khusus semua button, terus kita tentuin dari apa yang udah kita masukin dari yang tadi, button primary, button secondary, dangar, dan lainnya. Bisa kita lihat aja langsung di sini.
sini kita tentuin backgroundnya. Nah itu cara masukin background lewat CSS itu gampang banget. Background, kemudian URL-nya itu dalin daripada tag ini, dan kita masukin sesuai dengan ada yang di file kita, di folder kita. Di sini namanya background .bbb. Kita tinggal ketik aja di sini background .bbb. Fix, selesai. Dan background size size. Terus kita kasih konten utama dengan background putih transparan. Jadi ini karena di ID jadi titik. Gue juga ya. Jadi warna putih. Jadi itu jalan itu sebelum spek. Smart slip, specs, marginnya 0. Harus ada margin kalau bisa. Dia untuk Facebook sih. Dia ada 5 apex 15 specs. Dari dia pernah berapa? 0,0 titik sampai selesai. Terus selanjutnya header yang membuat logo header display effects like itu contoh margin button tulis text padding padding button specs vertical button text warna yang solid. Terus setelah logo logo Telkomsel with 100x margin kanan itu 12x terus biar masa itu font size kurang kasih ukurannya itu 1,5 lah. Itu warna merah dan teks alamat ya masih dari header ini ada font size kita dari sini 9 terus margin top bagian atasnya maka kita juga 8 terus kontras warna agak gelap terus lewat fleksibel form dan tabelnya itu konten di konten terus display flex gapnya 25 terus gap terus margin atasnya 12x terus style untuk dua bagian form dan tabel kita ini ada form terus ada tabel tabel area ya. Kita warnain aja warnain nama padding backgroundnya putih jadi kalau kita gede oke biar tampilannya nggak kaku kita tambahin CSS kita mulai dari body font kemudian kasih background terang terus kontainer kita buat di tengah
beri padding dan tambahkan bayangan lembut biar kesannya agak styling seperti ini, bikin aplikasi kita lebih terasa profesional dan nyaman dilihat. Kayak gimana cara buat? Mungkin bisa kita lihat aja langsung. Pertama kita taruh di header gitu, kita bikin CSS-nya itu di internal, bukan di out, bukan dari luar file, tapi masih dalam file. Terus saja style sih, dan baru bikin style. Nah, style ada apa aja? Bisa kita perhatiin aja dulu. Sini kita bakal di body bakal kita kasih tentuin fontnya, terus background udah kita ini ya kan, terus habis itu padding dan lain-lainnya. Nanti ada kontainer, terus ada headernya, dari header gambar, terus judul besar, dan juga teks konten form table, ya kan, table source outputnya, terus label-labelnya, terus output inputnya itu seperti apa kita bakal tentuin semuanya. Itu juga dengan button, terus semua button, terus kita tentuin dari apa yang udah kita masukin dari yang tadi, button primary, button secondary, dangar, dan lainnya. Bisa kita lihat aja langsung di sini. Sini kita tentuin backgroundnya. Nah itu cara masukin background lewat CSS itu gampang banget. Background, kemudian URL-nya itu dalam daripada tag ini, dan kita masukin sesuai dengan ada yang di file kita, di folder kita. Di sini namanya background .pp. Kita tinggal ketik di sini background .pp. Baik, selesai. Dan background size size. Terus kita kasih kontainer utama dengan background putih transparan. Jadi ini karena di ID jadi titik. Gue juga ya. Jadi warna putih. Itu jalan itu silent spec. Smart split. Sisi 200 specs. Marginnya 0. Terus ada margin kalau bisa. Dia auto. Terus box itu. Dia ada 5 apex. 12 specs. Jadi dia pernah berapa? 0,0 titik sampai 2 selesai. Terus selanjutnya header yang membuat logo, header display effects like item center margin button duplicate text padding button specs vertical button 2x warna yang solid. Terus kalau logo logo Telkomsel with 100x margin kanan
terus biar masuk setelah itu font size ukuran ukurannya itu 1,5 lah. Itu warna merah dan teks alamat ini sudah tidak ini ada font size kita dari sini 9 terus margin top bagian atasnya maka kita itu 8 terus kontras warna agak gelap minimal terus lewat fleksibel form dan tabelnya itu konten di konten terus display flex gapnya 25 kita kasih gap terus margin atasnya Google X terus style untuk dua bagian form dan tabel kita ini ada form terus ada tabel area ya kita warnain aja warnain nama padding backgroundnya putih kalau kita beda terus tabel wih status collapse collapse ranging top kemudian TH aja buat aku pas paddingnya 12 X kemudian ke salah ke kiri border terlihat 1 X kita warnain aja sorry warnanya DDD 2 terus setelah itu TH itu untuk yang gede itu kita kasih cukup FF 7 L5 F terus sekarang putih pada terus nah tadi kan ada tombol selesai itu clear untuk hapus semua data kasih float right kanan right terus margin 4 X padding 8 X 16 X nah selesai ini kira-kira tampilannya. Nah kita lanjut ke JavaScript-nya itu fungsional dari aplikasi berbasis web ini. Nah kita pertama sebelum membuat logika dari fungsinya kita deklarasi dulu untuk semua elemen dan ID yang udah kita buat di HTML-nya tadi. Pertama untuk membuat JavaScript dalam HTML kita cukup tulis saja dengan tag script itu sendiri. Ini jangan lupa ditutup sini dan sini script juga. Nah, kita buat di dalam tagnya sama seperti yang awal tadi. Nah kita pertama buat elemen video dari kamera itu kita deklarasi dengan cons terus video dokumen dan kita deklarasi dengan get element by ID ini. Nah, dari ID namanya live kamera yang tadi udah kita buat itu juga dengan yang lainnya kita buat seperti itu juga kita tinggal kamera cons kemudian preview dokumen sama kayak dia dokumen get element by ID terus kita masukin ID yang tadi kita buat yaitu foto preview gini. Nah, kita sesuaiin aja sama yang lain-lainnya. Start button untuk tadi yang tag mulai kamera. Nah, dokumen get by ID ID-nya start kamera. Nah, terus tag button ID-nya
kunjungan. Oh, ini dulu. Upload dulu. Berarti tadi salah. Tag juga lah. Tag foto. Upload. Upload. Oke. Foto. Yang kunjungan. Terus variabel stream kamera ini beda deklarasi, tapi kita pakai LED bukan lagi itu sama dengan 0 itu nyala. Terus kita lanjut ke fungsi mengaktifkan kamera. Itu start button, add event display, terus klik saat diklik kan, terus kita sinkronin sama sinkron. Kita buka pengawal, kita coding di dalam, pertama kita try, kita coba akses kamera stream white navigator, ini media device, terus ini get kita get user media untuk izin kamera dari ini hanya user device user. Itu ada video, di dalamnya ada ukurannya berapa, ukuran video yang bakal kita scan nanti. Jadi kita hitung aja 500 300 masih gede banget, 500 baiknya 500 lebar panjangnya 500. Nah ini kita tutup. Terus itu kita tampilin ke elemen view, ukurannya udah ada, sekarang kita tampilin ke elemen view. Itu video, kita cek object stream. Tuh, terus kita tampilkan video style display. Ya, kita lihatnya block. Terus sembunyikan pada tinjau awal, ya kan? Jadi nggak langsung kita tanggalin view kayak saya ini, begini. Jadi kita lihatin dulu sampai kita dapat izin dari device. Tuh, preview ini, terus style, terus display. Ininya non ada. Terus tag ambil, aktifkan tombol ambil foto. Kita tag button kayak yang tadi kan. Terus disable ini. Terus habis itu ininya false karena nggak langsung nyala. Disable kurang deh. Nah terus nonaktifkan tombol start ya, pas start button disable lagi ya. Tuh. Udah semua. Tuh, kita kasih alert untuk kasih izin si kamera itu namanya cut begini, cut terus error terus tahu error gitu. Nah kita lihatnya kasih pesan tuh alert izinkan akses kamera yuk, untuk mengambil foto itu bisa lah. Kita tutup ini, selesai di sini kita tutup. Nah ini untuk fungsi mengaktifkan kamera, belum untuk ambil foto dari kamera, hanya untuk mengaktifkan saja gitu. Nah kita sekarang buat fungsi ambil foto dari kamera. Pertama kita tag button itu ID dari buttonnya, tombol buttonnya. Terus kita add event listener kayak tadi, sama klik juga dalam bentuk klik, klik oke nggak ada. Nah, sama dengan lebih dari program merawat. Nah, kita lihat di sini buat kanvas, kita buat kanvas deklarasi kanvas yang boleh kita buat. Nah kanvas dokumen create element
HTML itu ID-nya kanvas yang udah kita buat, ID yang udah kita buat tadi di preview HTML. Kemudian ukurannya kanvas width yang lebar, video width, video width. Terus habis itu panjangnya ini sama dengan video height. Ini pakai huruf D. Nah, terus itu salin dari video ke kanvas. Caranya gimana? Caranya kanvas, ID-nya, terus get konteks. Gini, tuh ukurannya 2D. Terus kita ini lagi draw image dengan video ini, koma 0,0. Tutup. Terus tampilkan fotonya, preview ID yang kita buat itu, preview inner HTML dengan kita dari gambar ini. Terus image search dari tag button dari lokal dolar scroll ini ya belum ini dulu ya gini kanvas itu data URL. Nah itu bila dari mana? Bila dari data URL itu bentuknya image atau kayak ini. Terus kita kasih style kita kasih style di jadinya width kita aja widthnya 100%, height-nya 100%, terus object fit-nya cover. Tutup lagi. Nah terus kita matikan kamera, buat tombol matikan kamera, stream get right tracks. Itu dari for page ini track kali, track sama track stop. Terus start buttonnya jadi false, disable false. Terus tag button jadi disable nyala. True. Nah, sekarang untuk fungsi upload manual foto, jika biar masuk lah, itu pakai upload button, nggak ada upload button juga. Tuh add event di standar. Oke, kalau tadi klik ini kita pakai namanya ceng. Oke. Di dalamnya ada kalau tadi kosong ya, di sini ada cons file di fungsinya banyak di dictionary target files di index 0. Nah, if file yaitu fonts plus reader baca k new file reader tuh reader unlock dengan event kan tinjau file preview inner HTML. Nah, kita buat image eventnya pakai result image. Nah, ini ke image
search ke lokal, ke event target result. Nah, ini kita kasih style kita aja ya. Nah, sama result kita copy aja sih. Sama aja so. Ya selesai di situ, kita lanjut ke penyelesaian topik. Nah, kita tutup dulu yang selesai. Reader get read as data as kita dalam bentuk file. Nah, ini adalah fungsi upload manual foto. Kalau nggak bisa kita nyalain kamera. Dan ini untuk fungsi ambil atau dari saat formnya itu dikirim. Nah, itu submit. Ketika submit kita bikin form ini add event listener sama kayak biasa. Nah, dalam submit kita bikin fungsi lagi dengan ke crawl ini juga reload halaman. Kita pakai proven default fungsinya itu apa? Cons deklarasi dan yang ID dan dokumen kita dengan ID dokumen kita dengan ID dalam ID name terus yang diambil apa? Value. Itu juga dengan yang lain. Jadi ada kita kan input nama terus identitas sama purpose tujuan purpose dokumen sama aja kita yang di atas dokumen lihat ID di dalam ID purpose ini salah purpose yang ambil adalah value gini, ditujukan identitas dokumen kita ID dalam identity. Nah, yang lagi value-nya. Nah, terus waktu kita pakai tanggal kan, kita ini aja cons bikin sendiri. Ini date new date to lokal string, jadiin dia string. Bentar, ini lebih dalam nih. Nah, string by ID gini tutup, terus ambil terus share aja foto
kita foto preview, foto preview. Nah, query selector image, terus src ambil ini kayak koma ya. Nah gini nih. Nah terus kita atur peletakan itunya, tabel outputnya yang dalam bentuk tabel, itu pakai trtd. Kita tekan row. Nah ini tutup dalamnya td aja td td lokal. Nah ini lokalnya, terus tutup td, buka lagi td. Nah, dalam lokal id-nya full post tutup td. Begitu juga yang selanjutnya, copy aja aman. Dan ini. Nah ini kan udah. Sekarang ke si apa namanya, waktu date. Nah td dolar, terus tutup td. Setelah itu yaitu fotonya sendiri, kita ambil foto. Jadi di tabelnya itu ada foto dolar lokal, foto ya, gini, terus dalamnya ada yang tadi image search foto nya 10 ukuran 10. Nah image search dari lokal, ada foto. Nah label width-nya 60, terus tutup. Belum selesai, masih di sini kasih koma dan tutup. Nah kata foto ini tadi tutup, terus tutup tadi dari si foto ini untuk kayak output tabelnya. Setelah itu kita buat tambah ke tabel. Ini kita udah buat, terus kita tinggal bikin ke tabel, kita tambahin ke tabel. Itu dokumen yang get element by id itu visitor list yang ada di HTML. Visitor fungsinya kita pakai di
keluarin di visitor list. Tuh. Insert change HTML di dalam HTML keluarin. And see after guide untuk log sama kanan kedua. Nah, terus ambil data lama dari local storage nya. Untuk const visitor JSON untuk lokal dari lokal terus local storage kita hitung ini di dalam visitor. Nah, ini tutup. Terus tambah data baru di awal visitor terus shift dalam itu link. Nah, ada nama purpose dengan ID yang di atas ini, post dan identity, date tanggal, terus foto. Nah, foto simpan kembali. Udah diambil lagi dari kata baru. Nah, sekarang kita simpan di local storage ke set item ke ID visitor yang sini. Yang tadi kan ambil data lama, jadi kita lanjutin visitor, kita simpan ke sini. Tutup. Nah, gini. Dengan visitor ke JSON ke lokal string file di ke visitor. Terus kita ada kan kita bisa juga bikin apa namanya, ini bisa tampil sebenarnya, kita bisa nampilin data ini. Nah, ini ada hapus semua data, ada nama, tujuan, titik, tanggal, dan foto. Nanti bisa keluar sini kalau kita udah input data. Nah, kita mau ada hapus semua data, gimana caranya? Kita tinggal masih dalam satu ini submit dalam submit. Sebentar kita bikin reset form inputnya dulu kan, form reset fungsi reset itu reset review di dalam kan kasih pesan di tinjau foto kan gitu ya. Nah, matikan kamera jika masih aktif. Itu kita bikin if berarti si streamnya jadi get track, mati get track musik di for each track jadinya stop. Terus kita matiin si start buttonnya, disable ya, jadi false. Terus tag buttonnya jadi nyala, disable itu. Ini fungsi dari si tombol submit. Dia bakal buat ini kan video input value, membuat tabelnya, terus disimpan ke JSON. Kamera tadinya gitu. Kamera sini yang jadi data.
Nah, terus ke fungsi hapus semua data. Oke, eh, karena tadi ada kita bikin fungsi apa sih nama ini hapus semua data. Itu intinya clear button. Kita pakai itu untuk membuat eh, fungsi dokumen create element by id. ID-nya tadi clear button, clear all button. Ini di advance standar dalam fungsi klik aja, klik maka dia if confirm itu akan konfirmasi yakin bro mau hapus yang hapus semua data tuh. Terus kita tutup, kita bikin di dalam local storage ya, hapus storage remove item yang ada di visitor ada di visitor. Merah. Ini dulu domain by kita by id terus yang ada di disk juga kita disk juga hapus jalan di isi merah. Terus tutup. Nah, kita bikin fungsi saat halaman dibuka buat ulang data kunjungan dari local storage. Itu jadi local JSON parse local storage get item visitor di dalam visitors di dalam fungsi input visitor. Nah, itu ada buat menyimpan seluruh list for each fungsinya visitor doang fungsinya seperti apa? Fungsinya di cons foto visitor foto jadi ada gambar simpan visitor foto run ini gak dibuka ya?
kasih bahan jadi kan ada lupa ya 60 bitnya 60 bitnya 60. Nah terus dokumen get by ID visitor di dalam visitor list itu terus bakal simpan inner HTML tambah bawah fungsinya bakal terus berjalan dalam bentuk tabelnya. Nah, kita copy aja yang di atas tadi itu panjang kan, kita nanti tinggal tambahin terus potong atau kayak gini visitor visitor nah gini visitor terus visitor dan visitor date terus sama foto yang nggak usah bikin fungsi lagi, foto aja deh, foto deh begini terus sama kita tutup tadi kita tutup si akhir selesai deh. Sini kita coba langsung aplikasinya di browsernya langsung. Di sini berangkat simpan langsung. Ini kamera nggak usah aktif, yang bisa dapetin ini soalnya ini kameranya udah kepake duluan, tapi data bisa kesimpan. Terus semua data, oke, semua data, oke, bagus.